Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassabihi wa ala. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas tentang hadis-hadis tentang tawadhu secara makna. Hadis berikutnya an Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi hatta yahdurahu inda ta'amihi. Sungguhnya syaitan menyertai kalian dalam segala perkara, dalam segala kegiatannya, dalam segala urusannya, sampai syaitan menghadirinya ketika dia sedang makan. Fa idza saqatat min ahadikum luqmatu, jika ada makanan yang jatuh, falyumit makana biha min adhan, maka bersihkanlah kotoran yang ada dari makanan tersebut, ya, yang mungkin terkena pasir atau yang lainnya. Tsumma liyakulha, hendaknya dia setelah itu makan makanan yang jatuh tadi. Wala yada' ahli syaitan, janganlah dia tinggalkan makanan tersebut untuk syaitan. Fa idza faragha falyal'aq asabi'ahu, jika dia selesai daripada makannya, maka hendaknya dia menjilat jari-jarinya. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunul barakah, karena dia tidak tahu keberkahan ada pada makanannya yang mana. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, menjelaskan tentang bahayanya syaitan yang senantiasa menyertai manusia dalam segala hal, bahkan dalam kondisi ketika dia sedang makan, ya. Karena Nabi mengatakan syaitan menghadiri manusia inda kulli syai', dalam segala kondisinya, min sya'nihi, bahkan ketika makan, ya. Kenapa syaitan ingin ikut serta makan dari makanan manusia tersebut? Maka Nabi mengajarkan, ya, fa idza saqatat min ahadikum luqmah, kalau ada makanan yang jatuh, maka jangan dibuang, ya, karena kalau dia buang, dia biarkan, akan dimakan oleh syaitan, dan kita tidak ingin syaitan makan menjadi kuat untuk menggoda kita, ya, dan syaitan menyertai kita. Di sini Nabi mengajarkan jika makanan jatuh, dan kita tahu di zaman dahulu tidak seperti sekarang. Sekarang mungkin lantai di rumah kita, kalau kita makan di rumah lantai bersih, kadang kita pakai semacam sufrah, mungkin ada terpalnya atau ada plastiknya, sehingga kalau jatuh pun jatuh di tempat yang bersih, ya. Zaman dahulu mungkin kalau jatuh di tanah, ya, kalau jatuh di tanah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan fal yumit kana biha min adhan. Kalau jatuh, misalnya korma jatuh zaman dahulu, maka bersihkan, kalau ada pasirnya, ada debunya, dibersihkan. Tsumma liyakulha, setelah itu Rasulullah suruh makan, ya. Jangan dibiarkan untuk syaitan. Kemudian kalau sudah makan, jangan lupa jari-jari dijilat, ya, karena dibersihkan, jangan sampai ada sisa makanan yang tidak kemakan di jari kemudian dibersihkan, akhirnya makanan tersebut terbuang. Karena kenapa Rasulullah mengatakan dia tidak tahu di mana keberkahan makanannya. Di sini Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk tawadhu. Kalau makanan jatuh, jangan kita merasa sombong untuk makannya kembali, ya. Dan benar, ya, ini kelihatannya sepele, tapi kalau seorang mengamalkannya, ada makanan jatuh, dia bersihkan, dia makan lagi, ya. Dia niatkan syaitan jangan makan dari makanan jatuh ini, tidak terasa tawadhu akan masuk dalam hatinya. Karena dia bagaimana orang kalau sombong, mana mau makanan jatuh, makanan mungkin bahkan sebagian orang karena sombongnya dia sisain makanan, tidak dihabisin. Mungkin dianggap kalau habiskan dianggap rakus lah, apalah, maka justru tidak dihabiskan. Ini Rasulullah mengajarkan sebaliknya, jatuh jangan dibuang, jatuh diambil, dibersihin, makan. Karena kalau tidak dimakan, akan dimakan oleh syaitan. Ini butuh tawadhu. Bayangkan ada makanan jatuh, kita ambil, kita bersihkan, kemudian kita makan kembali. Apalagi kalau zaman dahulu aja kena pasir Rasulullah suruh bersihkan, apalagi zaman sekarang yang mungkin jatuh di lantai, bersih lantai tersebut, ya. Walaupun kotor, bersihkan, bismillah, makan. Kita menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari itu Rasulullah SAW mengajarkan juga tawadhu ketika makan. Ketika makan, ya, ada sisa-sisa nasi di jari, dijilat, ada sisa daging, ya, dijilat, dibersihkan. Bukan masalahnya apa-apa. Rasulullah kabarkan bahwasanya kita nggak tahu keberkahan di mana. Apakah keberkahan di makanan yang jatuh tadi? Karena setiap ada kita makan, ada keberkahan di salah satu bagian dari makanan tersebut. Tapi kalau kita makan tersebut semuanya habis, kita pastikan keberkahan akan masuk dalam diri kita. Dan kalau sudah keberkahan masuk dalam diri kita, akan menyehatkan badan, akan menjadikan berkah, membuat kita semangat untuk beribadah. Kenapa? Karena kita makan berkah. Nah, bisa jadi keberkahan tersebut pada makanan yang jatuh, bisa jadi keberkahan tersebut pada yang tersisa di jari kita. Maka Rasul ajarkan kita untuk tetap membersihkan jari kita dengan memakannya,
dengan tawadhu. Ya, kita dengan tawadhu makan. Ya, jangan sampai ada sisa-sisa makan kemudian terbuang. Ya, kita cuci tangan kita padahal tangan kita masih banyak daging atau masih banyak makanan beras dan yang lainnya. Ini adalah praktek sederhana yang dipraktekkan, yang diajarkan oleh Nabi SAW. Namun jika seorang praktekannya, maka dirinya akan dimasukin oleh tawadhu, ya. Dan itu yang diharapkan bagi setiap muslim untuk tawadhu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, di hadapan sunnah Nabi SAW, dan juga di hadapan sama kaum mukminin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa taala. Kita masih membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang tawadhu secara makna. Dalam satu hadis dari Abu Darda, Rasulullah SAW bersabda, "Ibghuni adh-dhu'afa fa innama turzaquna wa tunsaruna bi dhu'afaikum." Carilah untukku orang-orang lemah. Sungguhnya kalian diberi rezeki dan kalian ditolong karena orang-orang yang lemah atau orang-orang yang miskin. Jadi ada riwayat ibghuni ad-dhu'afa, carilah untukku orang-orang yang miskin. Dalam sebagian riwayat ibghuni fi dhu'afa, carilah aku di orang-orang miskin. Itu seakan-akan Rasulullah SAW bersama dengan mereka. Itu di mana ada orang miskin, seakan-akan di situ ada Rasulullah SAW. Dan ini adalah hadis yang memerintahkan kita untuk memperhatikan orang-orang miskin, orang yang susah, karena mereka adalah orang-orang yang tidak diperhatikan, yang tidak dipedulikan, dipandang dengan sebelah mata. Hal ini karena kita tahu di masyarakat bahwasanya menjadi barometer penilaian seorang adalah kekayaan, ya, kemewahan. Wajar jika seorang melihat orang kaya maka dipandang, dihormati, sangat wajar sekali. Dan wajar jika seorang ketika melihat orang miskin maka dipandang dengan sebelah mata. Maka Nabi SAW mengajarkan kita untuk memperhatikan orang miskin. Perhatikan mereka, seakan-akan Nabi berada di tengah-tengah mereka. Perhatikan mereka, lihat kondisi mereka, ya, sayangilah mereka, ya, seakan-akan Nabi ada di antara mereka. Artinya ketika kita memperhatikan orang miskin, berarti kita memperhatikan Nabi SAW. Dan ini menyuruh kita untuk tawadhu agar kita perhatian dengan mereka. Kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwasanya ketika seorang memperhatikan atau kita memperhatikan orang miskin, sebenarnya manfaat itu bukan hanya untuk orang miskin tersebut. Tapi ada manfaat duniawi juga yang selain manfaat akhirat, manfaat duniawi juga kembali kepada kita. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan wa innama turzaqun, sungguhnya kalian diberi rizki. Artinya kalau kalian memperhatikan orang miskin, kalian akan ditambah rezekinya. Ya. Innama turzaquna, kalian dapat rezeki karena orang miskin. Demikian juga wa tunsaruna bi dhu'afaikum, kalian dimenangkan oleh Allah terhadap musuh-musuh kalian orang miskin. Oleh karenanya kalau ada suatu pemerintahan Islami yang penguasanya memperhatikan orang miskin, perhatian, ya, memberi waktu untuk mereka, memperhatikan ekonomi mereka, maka penguasa seperti ini akan ditolong oleh Allah atas musuh-musuh mereka. Akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara sebab kemenangan selain tentu seorang memperhatikan kekuatan, persenjataan dan yang lainnya, di antaranya dengan memperhatikan orang-orang miskin. Ini dalil bahwasanya perhatian terhadap orang miskin bukan hanya mendatangkan manfaat ukhrawi, pahala yang besar, tapi juga manfaat duniawi kembali kepada orang-orang yang memperhatikan, ditambah rezekinya dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ulama ketika membahas hadis ini, mereka mengatakan peringatan bahwasanya jangan terlalu bercampur dengan orang kaya, terutama orang kaya yang sombong, yang angkuh, ya, karena seorang akan terbawa dengan gaya hidup mereka, bisa jadi melupakan orang-orang miskin. Wallahul musta'an. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mulai saat ini kita akan bahas tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan praktek nyata Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap sikap tawadhu. Dan kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah imamul mutawadhi'in. Ya, imamnya para orang-orang yang tawadhu, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan contoh-contoh yang terindah yang akan kita lewati insyaallah mulai pertemuan kali ini. Di antara contoh praktik nyata Nabi tentang tawadhu adalah sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abu Mas'ud Uqbah bin Amr radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun fakallamahu." Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faja'alat tar'udu faraisuhu. Maka faraisu adalah jamak, farais jamak dari farisah, dan farisah adalah
yaitu kata plural dari farisah, mufradnya atau kata tunggalnya adalah al-farisah, dan al-farisah adalah lahmah atau daging yang ada antara al-jam wal katif, yaitu antara lambung dengan tulang belikat, ya, yaitu bagian belakang. Ya, itu namanya al-farisah, dan daging tersebut bergetar yang menunjukkan ketakutan orang tersebut karena berbicara dengan Nabi SAW yang memiliki karismatik yang luar biasa. Ya, orang itu ketakutan ketika ngobrol dengan Nabi, ketika berbicara dengan Nabi. Faqala lahu, maka Nabi SAW berkata kepada dia, hawin alik, itu santai aja, kalau bahasa kita santai, tenang. Fa inni lastu bimalik, aku bukan raja, kata Nabi SAW. Innama ana ibnu mra'atin ta'kulul qadid, aku hanyalah seorang anak dari wanita, ya, yang memakan al-qadid. Yang memakan al-qadid itu daging yang dikeringkan, dikasih garam, dikeringkan, ya. Ya, adalah makanan yang biasa. Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita tahu banyak raja, ya, atau banyak penguasa yang justru ingin membesarkan diri mereka di hadapan rakyatnya. Maka dicitrakan, kemudian dipuji-puji, disanjung-sanjung, ya, sehingga semakin ditakuti, semakin karismatik di hadapan rakyatnya, ya. Sampai akhirnya mereka, banyak di antara mereka yang sombong dan angkuh. Lihatlah Fir'aun, ya, yang mengatakan kepada rakyatnya, alaisa li mulku Misra wa hadhil anharu tajri min tahti, bukankah aku pemilik kerajaan Mesir, sungai-sungai mengalir di bawah kakiku, ya. Dia ingin menunjukkan kehebatan dia, bahkan sampai akhirnya melampaui batas berkata, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Dan demikianlah banyak dari penguasa yang justru ingin meniupkan dalam pikiran rakyatnya bahwasanya dia adalah orang yang hebat, dia adalah orang yang sangat mulia, ya, dan yang lainnya, ya. Dan demikianlah kondisi dari sebagian raja dan sebagian penguasa. Dan demikian juga seorang ketika ingin menonjolkan dirinya, dia mengatakan, aku adalah anak dari pangeran tertentu, aku adalah anak dari jagoan ini, aku adalah anak dari si fulan, menunjukkan, menisbahkan dirinya kepada kakeknya atau kepada bapaknya, kepada moyangnya, untuk menunjukkan kehebatannya. Tapi lihatlah apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika orang yang datang kepada Nabi ini berbicara gemeteran, tar'udu faraisuhu, ya, dagingnya yang ada di antara lambungnya dan belikatnya bergetar, maka Nabi justru menenangkan orang ini. Yang Nabi katakan pertama, hawin alaik, tenangkan dirimu, tenang saja, santai aja berbicara denganku, tidak usah perlu gemetar, ya. Sebagian orang malah bangga kalau ada orang bergemetar di depan dia, malah bangga, berarti orang ini takut sama dia, berarti dia hebat. Enggak, Nabi justru mengatakan hawin alaik, tenang dirimu. Kemudian Nabi mengatakan, fa inni lastu bimalik, saya bukan raja, tidak perlu takut seperti itu berbicara denganku. Saya bukan raja, lastu bimalik, saya bukan raja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, innama ana ibnu imra'atin, aku adalah putra dari seorang wanita. Tidak seperti tadi saya katakan sebagian orang, aku adalah putra dari raja ini, dari pangeran ini, aku adalah nenek moyangku ini, bapakku ini, kakekku ini. Justru Nabi menisbahkan dirinya kepada seorang wanita. Karena wanita bukanlah sesuatu yang perlu dibangga-banggakan, ya. Wanita makhluk yang lemah. Maka Nabi mengatakan, innama ana ibnu imra'atin, aku adalah anak dari seorang wanita, itu perempuan, wanita Quraisy, ya. Yang apa sifat wanita tersebut? Ta'kulul qadid, yang makan dari al-qadid. Al-qadid itu daging yang dikeringkan, ya. Artinya bukan makan daging yang baru dipotong, daging segar, bangga-banggaan makan daging ini, daging anu, enggak. Nabi ingin orang itu tenang, maka Nabi mengatakan, ibuku juga adalah wanita biasa yang makan daging yang dikeringkan. Makan daging dikeringkan itu makanan orang sederhana yang tidak bisa tiap hari makan daging yang segar, maka harus dipotong, dikeringkan, dimakan di waktu-waktu susah, ya. Makan daging yang diasingkan, ya. Ini menunjukkan bagaimana tawadhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar orang ini menjadi tenang di hadapan Nabi, bisa bicara dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tenang, ya, karena dia ketakutan melihat karismatik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan kalau bahasa kita, dia mengatakan, saya ini sama seperti yang lainnya. Kalau kita orang Indonesia, ya, saya ini hanyalah putra seorang wanita yang makan beras, ya, artinya makan biasa, ya, makan biasa, makanan biasa.
Dan inilah tawadhu'nya Nabi SAW ketika ada orang yang gemeteran dan kagum dengan karismatik Nabi SAW, justru Nabi ingin menenangkan dirinya. Ini salah satu dari sikap tawadhu Nabi SAW menghadapi orang-orang yang gemetar ketika berbicara dengan Nabi SAW. Bukan mengangkat-angkat dirinya, bahkan merendahkan dirinya agar orang di depan yang berbicara dengan dia tenang di hadapannya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas tentang hadis-hadis tentang tawadhu, bagaimana praktik Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tawadhu. Hadis berikutnya an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna jaddatahu Mulaikah da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'athu. Bahwasanya neneknya yang bernama Mulaikah mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memakan makanan yang dibuat oleh nenek tersebut. Fa akala minhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memenuhi undangan dan makan dari makanan tersebut. Semakal, kemudian Rasulullah SAW berkata, "Qumu fa usalli lakum." Ayo bangun, saya akan salat untuk kalian. Qala Anas berkata, "Faqumtu ila hasirin lana qad iswadda min tuli ma lubis." Maka aku pun menuju ke hasir, semacam tikar yang sudah kehitam-hitaman karena terlalu lama dipakai, ya. Terlalu lama dipakai. Fanadhahtuhu bima'in, maka aku pun mencipratkan air kepada tikar tersebut, ya. Faqama, yaitu untuk agar melicinkan atau melembutkan tikar yang sudah yang kehitam-hitaman tersebut karena terlalu lama dipakai. Faqama alaihi, maka Rasulullah SAW pun salat di atas tikar tersebut. Rasulullah SAW wasafaftu ana wal yatim wara'ahu, maka aku dan anak yatim berada di saf pertama di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ajuzu min wara'ina, kemudian di belakang kami ada nenek tua, ya. Fa shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini tsumma sarafa, maka Rasulullah sallallahu pun salat untuk kami 2 rakaat, kemudian beliau pun pergi. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis ini menjelaskan tentang tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Anas bin Malik adalah pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Ummu Sulaim, yaitu ibunya Anas bin Malik, Ummu Sulaim radhiyallahu anha, ketika Nabi datang berhijrah dari Makkah ke kota Madinah, maka dia pun membawa putranya Anas, diserahkan kepada Nabi untuk menjadi qadim Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas bin Malik pun menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 9 tahun atau 10 tahun sampai Rasulullah SAW wafat. Yang jadi perhatian kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam perhatian kepada pembantunya. Anas bukan siapa-siapa, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pembantunya tersebut, Anas bin Malik, punya nenek yang bernama Mulaikah. Ya, ada yang mengatakan maksudnya adalah Ummu Sulaim sendiri. Ada yang mengatakan Mulaikah, yang kemudian mengundang Nabi SAW untuk makan makanan, ya. Ini padahal bukan undangan walimatul urs. Kita tahu bahwasanya undangan yang wajib untuk dipenuhi adalah undangan walimatul urs, undangan pernikahan, walimah pernikahan. Adapun acara-acara lain selain pernikahan maka tidak wajib. Tapi lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu tawadhu'nya, yang undang adalah nenek dari rumah pembantunya. Kemudian hanya sekedar makanan, ya, bukan makanan yang mewah. Ya, makanya dikatakan di ta'amin sana'atu, ada makanan dibuat oleh nenek tua. Ya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tawadhu'nya Nabi datang pergi ke rumah tersebut agar menyenangkan hati mereka, hati sang pembantu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian bukan cuma itu, Rasulullah SAW memanfaatkan kunjungannya. Ya, Rasulullah makan dari makanan tersebut, ya. Dan ini juga adalah bentuk tawadhu. Ya, kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengambil manfaat dari kunjungan tersebut dengan mengajari mereka salat. Maka Nabi berkata, "Qumu fa usalli bikum." Fa usalli bikum. Berdirilah, aku akan salat untuk kalian. Jadi Nabi memanfaatkan waktu untuk mengajari mereka tentang cara salat. Kita tahu namanya wanita mungkin jarang melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Kesempatan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya, maka Nabi ajarkan bagaimana cara salat. Kemudian juga Anas berkata, "Faqumtu ila hasirin lana qad iswadda min tuli ma lubis." Maka aku pun pergi ke aku mengambil tikar yang sudah kehitam-hitaman. Itu tikar sudah lama, ya, kurang bersih, mungkin terlalu lama dipakai atau terlalu lama dibiarkan sehingga menjadi kehitam-hitaman.
Kemudian aku pun percikan air untuk jadi mungkin tadinya keras jadi agak lembut. Kemudian Nabi SAW sholat di atas tikar tersebut. Jadi Nabi tawadhu ya. Artinya tidak dihadirkan di hadapan Nabi suatu tikar yang baru, yang lunak, yang lembut, yang halus. Tidak. Nabi tidak marah meskipun tikar sudah lama, bahkan sudah kehitam-hitaman. Kemudian Nabi SAW pun sholat di atas tikar tersebut. Ini hadis menunjukkan tentang tawadhu'nya Nabi SAW, bagaimana dia mendatangi rumah pembantunya, bahkan mengajarkan ilmu, sengaja untuk memberikan faedah kepada mereka, sholat di atas tikar yang lama. Kemudian Nabi SAW pun setelah itu pergi, ya, dan seharusnya demikian, seorang bertamu secukupnya, ya, karena masing-masing punya kegiatan, yang penting sudah memenuhi undangan mereka, ya. Karena disebutkan di antara ulama yang tawadhu, saya pernah dengar cerita, adalah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, itu gurunya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau di kampungnya, hampir seluruh orang-orang di kampungnya pernah dia kunjungi rumahnya. Bagaimana tawadhu'nya, dia datang ke rumah si fulan, kemudian nanti lain waktu datang ke rumah tangga yang lain. Karena dahulu memang rumah tidak begitu banyak zaman dahulu, tapi intinya beliau tawadhu dengan kesibukan yang luar biasa, masih sempat untuk mengunjungi rumah-rumah orang-orang di kampungnya, karena hal itu tentu menyenangkan mereka. Hal ini juga saya dengar dari Syekh Al-Jibrin, saya dengar dari supirnya langsung, orang Indonesia. Bagaimana Syekh Al-Jibrin rahimahullahu taala punya jadwal untuk acara makan malam atau walimah, dan itu jadwalnya padat banget. Setiap hari beliau keluar datang ke rumah orang yang punya acara, ya. Beliau diundang dan beliau datang. Beliau menunjukkan bahwasanya tawadhu beliau memenuhi undangan, tidak mesti orang-orang besar, tidak mesti orang-orang pejabat, ya. Siapa saja bisa mengundang beliau, kalau beliau ada waktu beliau akan datang. Demikianlah tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawadhu'nya para ulama. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita tawadhu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Di antara praktek tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tawadhu Nabi terhadap anak kecil, ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala in kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna hatta yaqula li akhin li saghir ya Aba Umair ma fa'ala an-Nughair. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih mereka. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, sungguhnya Rasulullah SAW itu bergaul dengan kami, itu berbaur dengan kami, sampai-sampai Nabi berkata kepada saudaraku yang masih kecil. Dan Rasulullah berkata kepada dia, ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang terjadi dengan Nughair? Anas bin Malik sebagaimana telah lalu adalah pembantu Nabi SAW, dan dia punya adik, ya, yang dikenal dengan Abu Umair, yang merupakan anak dari ibunya Ummu Sulaim yang menikah dengan Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi satu ibu tapi lain bapak, karena bapaknya Anas bin Malik sudah meninggal, ya. Kemudian ibunya Ummu Sulaim menikah dengan sahabat Abu Talha, punya anak dikenal dengan Abu Umair. Abu Umair masih kecil. Rasulullah mengatakan umurnya mungkin di bawah 5 tahun, ya, masih kecil, dan dia punya peliharaan burung, Nughair, ya. Ternyata burungnya mati. Tentu dia bersedih. Ya, dia bersedih, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datang kepada anak yang masih kecil, adiknya Anas bin Malik yang masih kecil, ya. Maka Nabi berkata, ya Aba Umair. Rasulullah panggil dia dengan kunyah, ya. Ini kita tahu namanya biasanya orang kalau sudah besar baru ada kunyahnya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyempatkan diri untuk ngobrol dengan anak tersebut. Sempat dengan mengatakan, apa yang terjadi dengan burungmu? Ma fa'ala Nughair. Artinya Rasulullah SAW untuk menghilangkan kesedihan hatinya. Dia lagi sedih lihat burungnya. Kita tahu anak-anak bagaimana kalau hewan peliharaannya mati. Tentu sangat sedih. Sangat sedih. Jadi bagaimana anak kita kalau misalnya kucingnya mati atau kelincinya mati. Tentu sangat sedih. Demikian juga ini anak punya mainan burung. Ternyata hewan peliharaannya mati. Maka dia akan sangat sedih. Tapi Nabi SAW subhanallah dengan begitu kesibukannya luar biasa. Masih sempat datang kepada anak tersebut, kemudian dia candai, dia berkata, ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang terjadi dengan burungmu? Ini makanya Anas mengatakan Rasulullah SAW berbaur dengan kami, sampai-sampai dia berkata kepada adikku yang masih kecil, wahai Abu Umair, apa yang terjadi pada burungmu, ya.
burung peliharaanmu yang mati. Dan ini lihat bagaimana Nabi SAW sampai bahasa kita sampai menurunkan levelnya untuk bicara dengan anak-anak ya. Rasulullah SAW tahu bagaimana bicara dengan anak-anak, apa yang buat mereka senang. Padahal kita tahu Rasulullah adalah orang yang sangat besar, orang yang sangat karismatik, yang sangat mulia, tetapi tetap tawadhu untuk berbicara dengan anak-anak yang lagi sedih. Siapa tahu pembicaraan Nabi SAW tersebut membantu menghilangkan kesedihannya. Subhanallah, Rasulullah SAW peduli dengan anak kecil tersebut. Anak kecil tersebut siapa sih? Adiknya Anas bin Malik, pembantunya. Bukan siapa-siapa, bukan anak pejabat, bukan anak raja. Tapi adik dari pembantunya. Artinya Rasulullah SAW menghargai Anas bin Malik. Anas bin Malik yang pernah berkata, laqad khadimtu Rasulullah SAW tis'a sinin wala au asyara sinin. Sungguh aku telah menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 9 tahun atau 10 tahun. Wa ma qala li syai'in taraktu hal fa'altahu wala li syai'in fa'altu hal taraktahu. Selama 9 tahun 10 tahun tersebut Nabi tidak pernah menegurku terhadap suatu perkataan, suatu perbuatan yang aku lakukan. Nabi tidak pernah berkata, tidakkah kau tinggalkan perbuatan tersebut? Atau suatu perbuatan yang aku tidak melakukannya, Nabi tidak pernah berkata, kenapa kau tidak lakukan? Bagaimana sikap Nabi kepada sang pembantu Anas bin Malik, dan bagaimana penghargaan Nabi kepada pembantu tersebut, sampai-sampai Nabi ke rumahnya berulang-ulang, dan bahkan Nabi peduli dengan adiknya yang masih kecil, Abu Umair yang burung peliharaannya mati ya. Inilah tawadhu Nabi SAW terhadap anak-anak. Allah Ta'ala bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan akhwat, kita masih melanjutkan tentang tawadhu Nabi SAW terhadap anak-anak. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dalam sahih mereka, an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu marra ala sibyan fasallama alaihim. Anas bin Malik melewati anak-anak, lalu Anas memberi salam kepada anak-anak tersebut. Kemudian beliau ditanya, kenapa beliau memberi salam kepada anak-anak? Maka Anas berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Nabi dulu melakukan demikian. Hadis ini Anas menceritakan bagaimana tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi melewati anak-anak. Nabi yang memberi salam kepada mereka ya. Kita tahu bahwasanya pada dasarnya harusnya yang mudah memberi salam kepada yang tua. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang kedudukannya lebih tinggi dari siapapun. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Aku adalah pemimpin seluruh anak Adam pada hari kiamat dan aku tidak sombong ya. Artinya orang termulia dalam semesta inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pintu surga tidak akan terbuka kecuali yang mengetuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah sahibul syafaatil uzma, ketika seluruh nabi menolak untuk memberi syafaat di padang mahsyar, Nabi yang memberi syafaatul uzma kepada seluruh manusia di padang mahsyar. Namun begitu agungnya kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika melewati anak-anak dia yang beri salam terlebih dahulu. Menakjubkan ya akhi ya ukhti, bagaimana tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bicara tentang diri kita. Kadang-kadang kita kalau lewat ketemu orang yang lebih muda, kita maunya dia yang beri salam kepada kita terlebih dahulu. Kita gengsi, maunya yang muda lah yang beri salam ya. Memang benar, tapi tidak ada salahnya kita tawadhu. Kita beri salam kepada yang lebih muda ya. Seperti itu. Terkadang mungkin ada seorang di antara kita bertemu dengan orang yang lebih miskin, maunya dia yang beri salam kepada kita. Kita tidak perlu salam dari dia. Dia miskin, salam gak ada urusan. Tetapi tidak ada salahnya kita beri salam terlebih dahulu sebagai bentuk tawadhu, ya, sebagai bentuk tawadhu. Sekarang ini orang susah memberi salam, ya. Tidak semua dia beri salam. Dia milih-milih memberi salam. Seakan-akan kalau dia beri salam kepada orang lain, kepada mungkin orang yang lebih rendah, mungkin kepada pembantunya, kepada supirnya, kepada orang miskin di depan rumahnya, dia tidak memberi salam. Seakan-akan kalau dia beri salam kepada mereka, seakan-akan derajatnya rendah. Ya. Lihatlah Nabi SAW, bahkan kepada anak-anak Nabi SAW beri salam, mengucapkan salam kepada mereka. Selain untuk menyebarkan salam, ini menunjukkan juga tawadhu'nya Nabi SAW. Maka kita introspeksi diri. Ya, masih banyak di antara kita yang pelit memberi salam. Maunya orang lain beri salam kepada kita baru kita balas. Kita merasa kalau kita beri salam di luar seakan-akan kita rendah ya. Kita maunya dihormati, maunya orang lain yang nyapa kita dahulu, yang salami kita dahulu. Sudahlah saatnya kita perbaiki hati kita ya. Kita tidak perlu pengakuan manusia. Yang penting kita baik, menjalankan sunnah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Ya tidak perlu kita pengakuan manusia. Percuma kita mulia di hadapan manusia, ternyata kita tidak mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah bagaimana Nabi tawadhu kepada anak-anak, ya, bahkan beliau yang beri salam terlebih dahulu. Wallahu taala a'lam bishawab.